Kakek ini diusir oleh anak-anaknya dan ditolong oleh pemuda pemilik kedai. Suatu hari, pemuda ini terkejut saat melihat kakek ini melakukan. Ternyata, senja mulai merangkak di langit, membawa cahaya jingga yang perlahan memudar. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Pak Sastro duduk sendirian di sudut ruang tamu. Tubuhnya yang ringkih menopang tongkat kayu tua, satu-satunya temannya, dalam berjalan. Usia telah mencuri banyak hal darinya. Kekuatan fisik, ketajaman mata, dan bahkan kehangatan keluarga. Anak-anaknya, yang dulunya selalu bergantung padanya, kini tumbuh menjadi orang dewasa dengan kehidupan mereka masing-masing. Ada Budi, anak sulung yang bekerja sebagai pegawai bank. Nisa, anak kedua yang sudah menikah dan memiliki 2 anak kecil. Dan Riko, si bungsu yang sibuk dengan usaha kontraktornya. Mereka semua tinggal serumah bersama Pak Sastro, tetapi hubungan mereka semakin renggang seiring waktu. Pak Sastro, ayah harus lebih mandiri, kata Budi suatu malam saat mereka duduk di meja makan. Suaranya terdengar dingin, meskipun dia mencoba untuk terlihat sopan. Kami semua punya tanggung jawab, masing-masing, dan kehadiran ayah kadang membuat kami kesulitan. Nisa mengangguk setuju. Iya ya, kami bukannya tidak peduli, tapi ayah pasti lebih nyaman kalau tinggal di tempat sendiri. Kami bisa bantu carikan kontrakan atau sesuatu. Riko hanya diam, memainkan ponselnya tanpa menatap ayahnya. Dia tahu bahwa permintaan kakak-kakaknya itu tidak adil, tapi dia juga merasa lelah dengan pertengkaran-pertengkaran kecil yang sering terjadi akhir-akhir ini. Pak Sastro menunduk, wajahnya yang keriput tak bisa menyembunyikan rasa sakit di hatinya. Dia ingat betapa kerasnya dia bekerja dulu demi memberi makan anak-anaknya, bagaimana dia rela menahan lapar agar mereka bisa makan enak. Namun, kini segalanya terasa sia-sia. Anak-anaknya melihatnya sebagai beban, bukan sebagai sosok yang pernah mengorbankan segalanya untuk mereka. Baiklah, kata Pak Sastro pelan, suaranya bergetar. Kalau begitu, aku akan pergi. Aku tidak ingin merepotkan kalian lagi. Esok, harinya, dengan selembar tikar tua dan beberapa pakaian lusuh di tas plastik hitam, Pak Sastro meninggalkan rumah yang dulu ia bangun dengan susah payah. Anak-anaknya memberinya sedikit uang sebagai modal hidup. Tetapi bagi Pak Sastro, uang itu tidak ada artinya dibandingkan dengan rasa kehilangan yang ia rasakan. Dia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan sempit yang dipenuhi oleh deretan toko kecil dan warung makan. Pikirannya kosong, hanya ada satu pertanyaan yang terus terngiang. Apa salahku sehingga mereka tidak lagi menginginkanku? Senja semakin gelap dan hujan mulai turun. Langkah Pak Sastro melambat, tubuhnya basah kuyup. Dia merasa seperti daun kering yang diterpa angin, tak punya arah, tak punya tempat untuk pulang. Namun, di tengah keputusasaannya, cahaya samar dari sebuah warung kecil menarik perhatiannya. Di papan nama yang sederhana tertulis, Warkop. Cahaya kuning redup dari lampu neon di depan warkop menyambut Pak Sastro dengan hangat. Meski tubuhnya basah kuyup dan langkahnya terseok-seok, ada sesuatu yang menenangkan dari suasana sederhana warkop itu. Di balik meja kayu yang sudah usang, seorang pemuda tampak sedang membersihkan gelas kotor. Dia berhenti sejenak saat melihat sosok tua yang terlihat lelah dan kebasahan berdiri di pintu. "Pak, silakan masuk," kata pemuda itu ramah. Suaranya terdengar tulus, tanpa jejak keraguan atau ketidaknyamanan. "Hujan begini, pasti capek ya jalan-jalan." Pak Sastro ragu sejenak, tetapi akhirnya melangkah masuk. Pemuda itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Raka, segera mengambil handuk kecil dan memberikannya kepada Pak Sastro. "Silakan duduk dulu, Pak. Biar saya siapkan teh hangat untuk Bapak," ujar Raka sambil tersenyum. Di tengah dinginnya, malam dan hujan yang masih turun, kebaikan Raka terasa seperti sinar matahari yang menerobos awan mendung. Pak Sastro hanya bisa mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa karena rasa haru yang membuncah di dadanya. Beberapa menit kemudian, Raka meletakkan segelas teh manis hangat di depan Pak Sastro. Uap panas dari teh itu membuat wajah tua Pak Sastro sedikit cerah.
Dia meminumnya perlahan, merasakan kehangatan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. "Terima kasih, Nak," kata Pak Sastro pelan. Suaranya serak namun penuh rasa syukur. "Saya tidak punya tempat tujuan lagi." Raka terdiam sejenak, memandang wajah tua itu dengan penuh empati. Dia tidak bertanya lebih lanjut tentang latar belakang Pak Sastro. Sebagai pemilik warkop yang baru saja membuka usaha, dia tahu bagaimana rasanya merasa sendirian dan tak punya tempat untuk pulang. "Kalau Bapak mau, boleh istirahat dulu di gudang belakang," kata Raka akhirnya. "Memang tidak luas, tapi cukup untuk Bapak tidur malam ini. Besok kita pikirkan lagi." Pak Sastro terkejut mendengar tawaran itu. Dia ingin menolak, merasa tidak enak hati karena hanya menjadi beban bagi orang lain. Namun, tatapan tulus Raka membuatnya luluh. "Terima kasih, Nak. Saya tidak akan merepotkanmu lama-lama," katanya pelan. Kehidupan baru di warkop esok paginya. Setelah hujan reda dan sinar matahari mulai menyelinap di antara pepohonan, Pak Sastro bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Gudang kecil di belakang warkop ternyata cukup nyaman untuk ukuran tempat tinggal sementara. Raka bahkan sudah menyiapkan sarapan sederhana untuknya. "Pak, kalau Bapak butuh apa-apa, bilang saja ya," kata Raka sambil meletakkan sepiring nasi goreng. "Saya tahu Bapak pasti lelah setelah semalam-malaman di jalan." Pak Sastro menggeleng pelan. "Aku sudah cukup merepotkanmu, Nak, tapi terima kasih sekali lagi." Sejak hari itu Pak Sastro mulai membantu di warkop meskipun Raka tidak memintanya. Dia rajin membersihkan meja, mencuci piring, dan kadang-kadang membantu memasak. Awalnya, Raka merasa canggung karena ia tidak ingin membebani Pak Sastro. Namun, seiring waktu, dia menyadari bahwa kehadiran Pak Sastro justru membawa kehangatan dan kebersamaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, saat warkop mulai ramai oleh pelanggan, salah satu pengunjung tiba-tiba berkomentar, "Wah, masakan di sini kok beda ya rasanya. Enak banget." Raka terkejut mendengarnya. Dia tidak merasa melakukan sesuatu yang spesial dalam proses memasaknya belakangan ini. Namun, beberapa pelanggan lain juga ikut memuji rasa masakan di warkop. "Apa ini ulah Pak Sastro?" gumam Raka dalam hati. Akhirnya, pada malam yang tenang, setelah warkop tutup, Raka memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Sastro. "Pak, maaf, saya penasaran. Apakah Bapak yang menambahkan sesuatu ke masakan kita belakangan ini? Rasanya jadi sangat unik dan enak sekali." Pak Sastro tertawa kecil. Ada kilauan kebanggaan di matanya yang biasanya muram. "Iya, Nak. Ini resep lama dari keluarga saya. Dulu, istri saya sering memasak dengan resep ini. Rasanya memang agak khas, ya?" Raka terdiam, takjub. Dia tidak menyangka bahwa di balik sosok tua yang tampak rapuh itu, tersimpan rahasia kuliner yang begitu istimewa. "Pak, apakah Bapak bersedia membagikan resep itu padaku? Mungkin ini bisa membantu warkop kita lebih maju," kata Raka hati-hati, takut jika permintaannya akan dianggap kurang sopan. Pak Sastro terdiam sejenak, matanya menerawang seolah membuka pintu kenangan yang telah lama terkunci. Akhirnya dia mengangguk pelan. "Baiklah, Nak. Tapi ingat, resep ini bukan sekadar bumbu. Ini adalah warisan keluarga. Gunakanlah dengan bijak." Hari-hari berlalu, dan warkop milik Raka semakin ramai. Pelanggan datang silih berganti, mulai dari pekerja kantoran yang singgah sebelum pulang, hingga ibu-ibu yang ingin mencicipi masakan unik di sana. Semua orang memuji rasa masakan yang khas, yang membuat mereka merasa seperti pulang ke rumah. Namun, di balik kesuksesan itu, ada rahasia besar yang masih tersembunyi, resep warisan Pak Sastro. Pak Sastro sendiri tampak lebih ceria daripada sebelumnya. Dia menikmati rutinitas barunya di warkop, membantu Raka dengan penuh semangat. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, resep itu. Setiap kali dia menggunakan resep tersebut, kenangan tentang keluarganya yang dulu kembali menyusup ke dalam benaknya. Dia ingat betapa kerasnya dia bekerja untuk menjaga keluarga, bagaimana dia pernah mencoba mengajarkan resep itu kepada anak-anaknya, tetapi mereka hanya mengabaikannya.
Raka, yang semakin penasaran dengan latar belakang Pak Sastro, akhirnya mencoba bertanya lebih dalam suatu malam setelah warkop tutup. Mereka duduk berdua di meja kayu tua, menikmati secangkir teh hangat. Pak, kalau boleh tahu, kenapa resep ini tidak pernah digunakan lagi? Tanya Raka hati-hati. Sepertinya sangat istimewa. Pak Sastro tersenyum tipis, matanya menerawang. Dulu, resep ini adalah andalan keluarga kami. Istriku sering memasak untuk acara-acara besar, dan semua orang selalu memuji rasanya. Tapi setelah dia meninggal, aku jarang menggunakannya lagi. Anak-anakku juga tidak tertarik saat aku mencoba mengajarkan mereka. Bagiku, resep ini bukan sekadar bumbu. Ini adalah bagian dari keluarga. Raka mengangguk, paham akan kedalaman makna yang terkandung dalam kata-kata Pak Sastro. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Tapi, apakah Bapak yakin ingin membagikan resep ini padaku? Aku takut jika ini justru akan membawa masalah lain, kata Raka pelan. Pak Sastro tersenyum lembut. Aku percaya padamu, Nak. Kebaikanmu telah memberiku tempat tinggal dan kebahagiaan. Aku hanya berharap resep ini bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk keuntungan semata. Meski demikian, keraguan Pak Sastro tidak sepenuhnya hilang. Di malam-malam sepi, dia sering terbangun dan memikirkan masa lalu. Dia takut bahwa suatu hari nanti, resep itu akan menjadi alasan bagi orang-orang untuk berbuat jahat atau menciptakan konflik baru. Apalagi ketika dia mendengar kabar bahwa beberapa pelanggan mulai membicarakan warkop ke teman-teman mereka, dan bahkan ada yang merekomendasikan untuk mematenkan resep tersebut sebagai bisnis besar. Suatu sore, saat Pak Sastro sedang membersihkan meja, seorang pelanggan yang tampaknya sudah sering berkunjung mulai menggoda dengan nada bercanda. Pak Sastro, enak banget masakan di sini. Kalau boleh tahu, apa Bapak punya rencana buat bikin cabang warkop? Pasti bakal laris manis, katanya, sambil tertawa. Pak Sastro hanya tersenyum, tapi hatinya mulai gelisah. Dia tahu bahwa popularitas warkop semakin meningkat, dan itu berarti resepnya juga semakin banyak diketahui orang. Dia khawatir bahwa suatu hari nanti, resep itu akan dicuri atau dimanfaatkan oleh orang lain tanpa izin. Raka, yang menyadari kegelisahan Pak Sastro, mencoba menenangkannya. Pak, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil resep ini tanpa persetujuan Bapak. Ini adalah warisan keluarga Bapak, dan aku akan menjaganya sebaik mungkin. Namun, meski Raka berusaha meyakinkannya, Pak Sastro tetap merasa cemas. Dia tahu bahwa dunia bisnis seringkali kejam, dan tidak semua orang memiliki hati sebaik Raka. Apalagi, dia masih menyimpan trauma mendalam dari perlakuan anak-anaknya sendiri. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat warkop sedang ramai, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan pintu. Dari dalam mobil, turunlah Budi, anak sulung Pak Sastro bersama Nisa dan Riko. Mereka melangkah masuk dengan senyum yang tampak dipaksakan. Pak, kami datang untuk minta maaf, kata Budi, suaranya terdengar formal. Kami dengar Bapak tinggal di sini. Kami ingin berdamai. Pak Sastro terkejut. Dia tidak menyangka anak-anaknya akan datang ke warkop, apalagi setelah begitu lama mereka mengabaikannya. Raka, yang berdiri di samping Pak Sastro, memperhatikan situasi dengan waspada. Apa yang kalian inginkan sebenarnya? Tanya Pak Sastro dingin. Jangan bilang kalian benar-benar peduli padaku setelah semua yang kalian lakukan. Nisa maju selangkah, wajahnya tampak bersalah. Ayah, kami salah. Kami tahu dulu kami egois. Tapi sekarang kami ingin memperbaiki hubungan kita. Kami dengar soal resep masakan ayah. Itu pasti sangat berharga, kan? Pak Sastro langsung menegang. Dia tahu bahwa kedatangan anak-anaknya bukan karena rasa cinta atau rindu, melainkan karena mereka mengincar resep itu. Pergi, bentak Pak Sastro, suaranya bergetar karena marah. Jangan coba-coba memanfaatkan aku lagi. Anak-anaknya terdiam, terkejut dengan reaksi keras Pak Sastro. Raka, yang melihat situasi semakin tegang, segera mengambil alih. Maaf,
Tapi saya harus minta Anda semua pergi, kata Raka tegas. Ini bukan tempat untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Setelah anak-anak Pak Sastro pergi, suasana di warkop menjadi hening. Pak Sastro duduk di kursi, wajahnya murung. Raka duduk di sampingnya, mencoba menenangkan. Pak, jangan biarkan mereka mengganggu ketenangan Bapak. Resep itu adalah hak Bapak, dan tidak ada yang bisa memaksakan kehendak mereka, kata Raka pelan. Pak Sastro mengangguk, tapi hatinya masih diliputi kekhawatiran. Dia tahu bahwa konflik ini belum berakhir. Beberapa hari setelah kedatangan anak-anaknya, suasana di warkop terasa lebih tegang. Pak Sastro tampak lebih pendiam dari biasanya, sibuk dengan pikirannya sendiri. Raka mencoba menghiburnya dengan cara-cara kecil, membuatkan teh hangat di pagi hari, atau sekadar duduk bersama di malam hari untuk berbincang ringan. Namun, Pak Sastro masih belum bisa melupakan rasa sakit yang ditinggalkan oleh anak-anaknya. Pak, mungkin ini waktunya untuk memikirkan apa yang benar-benar Bapak inginkan, kata Raka suatu sore saat mereka sedang menutup warkop. Resep itu adalah warisan keluarga Bapak, tapi apakah Bapak ingin hanya menyimpannya begitu saja? Atau menggunakan resep itu untuk sesuatu yang lebih besar? Pak Sastro menghela napas panjang. Dia tahu bahwa Raka benar, resep itu memiliki potensi luar biasa. Namun, dia juga takut jika resep tersebut justru akan membawa masalah baru, seperti yang sudah terjadi dengan anak-anaknya. Saya tidak tahu, Nak, gumam Pak Sastro pelan. Mungkin saya hanya perlu waktu. Namun, waktu yang dimaksud ternyata datang lebih cepat dari yang diharapkan. Suatu pagi, seorang pria paruh baya dengan jaket kulit dan kamera besar di leher masuk ke warkop. Dia duduk di salah satu meja sudut, memesan secangkir kopi dan seporsi nasi goreng spesial. Saat makanan datang, dia langsung menyantapnya dengan antusias. Setelah selesai, dia mendekati meja kasir tempat Raka sedang bekerja. Mas, ini rasanya luar biasa, katanya dengan nada bersemangat. Saya jurnalis makanan dari sebuah majalah kuliner. Boleh tahu siapa yang membuat masakan ini? Raka tersenyum, merasa bangga dengan pencapaian warkop, tapi tetap menjaga kerendahan hati. Itu semua berkat Pak Sastro. Beliau yang memberikan sentuhan istimewa pada masakan kami. Jurnalis itu tampak tertarik. Dia kemudian meminta izin untuk berbicara dengan Pak Sastro. Dengan ragu-ragu, Pak Sastro akhirnya bersedia. Jurnalis itu mendengarkan cerita Pak Sastro dengan penuh perhatian, tentang resep warisan keluarganya, tentang bagaimana dia dulu diabaikan oleh anak-anaknya, dan tentang bagaimana dia akhirnya menemukan kebahagiaan di warkop milik Raka. Ini adalah kisah yang luar biasa, kata jurnalis itu dengan mata berbinar. Saya yakin banyak orang akan tertarik mendengarnya. Apakah Anda keberatan jika saya menulis artikel tentang resep ini dan warkop Anda? Pak Sastro terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kisah hidupnya akan menjadi sorotan publik. Namun, setelah berdiskusi dengan Raka, dia akhirnya setuju. Tapi, tolong tuliskan ini sebagai cerita tentang kebaikan dan harapan, bukan tentang dendam atau kesedihan, kata Pak Sastro. Artikel itu akhirnya terbit beberapa minggu kemudian, dan dampaknya luar biasa. Warung kecil bernama Warkop yang dulunya hanya dikenal oleh segelintir pelanggan lokal, kini menjadi pusat perhatian. Orang-orang dari berbagai penjuru kota mulai berdatangan untuk mencicipi masakan unik yang disebut-sebut sebagai warisan rasa dari masa lalu. Bahkan, ada beberapa investor yang tertarik untuk mengembangkan Warkop menjadi bisnis besar. Namun ketenaran ini juga membawa masalah baru. Beberapa hari setelah artikel itu viral, anak-anak Pak Sastro kembali datang ke warkop. Kali ini, mereka tidak datang dengan senyum palsu, melainkan dengan sikap defensif. Pak, kenapa ayah tidak memberitahu kami tentang artikel ini? Tanya Budi, suaranya terdengar marah. Ayah tahu kan, resep itu adalah hak keluarga kami juga. Pak Sastro menatap anak-anaknya dengan pandangan tajam. Aku tidak pernah mengakuinya sebagai milik kalian, karena kalian tidak pernah peduli padaku atau resep ini. Kalian hanya menginginkannya sekarang karena uang. Nisa mencoba meredakan situasi. Ayah,
Kami hanya ingin memastikan bahwa warisan keluarga kita tidak hilang begitu saja. Kami ingin membantu mengembangkannya. Tidak, kata Pak Sastro tegas. Resep ini adalah tanggung jawabku, dan aku sudah mempercayakannya pada Raka. Jika kalian benar-benar ingin membantu, mulailah dengan memperbaiki hubungan kita sebagai keluarga. Anak-anaknya terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa Pak Sastro benar. Mereka telah gagal sebagai anak-anak. Di tengah ketegangan itu, jurnalis yang menulis artikel tentang Warkop kembali datang. Kali ini, dia membawa kabar lain yang lebih mengejutkan. Pak Sastro, setelah artikel itu terbit, saya melakukan riset lebih dalam tentang resep ini, katanya dengan nada serius. Ternyata, resep ini memiliki sejarah panjang yang terhubung dengan budaya kuliner lokal. Resep ini bahkan pernah menjadi andalan salah satu restoran legendaris di era kolonial. Ini adalah bagian dari warisan budaya yang hampir punah. Semua orang di ruangan itu terkejut, termasuk Pak Sastro sendiri. Dia tidak pernah tahu bahwa resep warisan istrinya memiliki nilai sejarah yang begitu besar. Apakah ini berarti resep ini bisa dijadikan aset budaya nasional? Tanya Raka penasaran. Jurnalis itu mengangguk. Iya, dan itu bisa melindungi resep ini dari eksploitasi komersial yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja, Pak Sastro tetap memiliki hak penuh atas resep ini. Namun, ini juga bisa menjadi peluang untuk melestarikan warisan budaya kita. Pak Sastro tersenyum lembut, merasa lega. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa resep itu bukan hanya tentang keluarga atau keuntungan, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih besar, identitas dan warisan budaya. Ketenaran Warkop semakin melonjak setelah artikel tentang resep legendaris Pak Sastro menjadi viral. Warung kecil itu kini tidak hanya dikenal sebagai tempat makan sederhana, tetapi juga sebagai pelopor pelestarian budaya kuliner lokal. Banyak orang datang bukan hanya untuk menikmati masakannya, tetapi juga untuk mendengar cerita di balik resep tersebut, tentang perjuangan seorang kakek yang pernah diabaikan oleh keluarga sendiri, namun akhirnya menemukan kebahagiaan dan penghargaan melalui kebaikan orang asing. Namun popularitas ini juga membawa tantangan baru. Beberapa investor besar mulai menghubungi Raka, menawarkan kerjasama untuk mengembangkan Warkop menjadi restoran franchise modern. Mereka berjanji akan memberikan keuntungan besar, tetapi dengan syarat bahwa resep rahasia harus dibagikan secara luas kepada semua cabang. Raka merasa bingung dan memutuskan untuk mendiskusikannya dengan Pak Sastro. Pak, bagaimana menurutmu? Apakah kita harus menerima tawaran mereka? Tanya Raka suatu malam setelah warung tutup. Pak Sastro terdiam sejenak, matanya menerawang seolah mencari jawaban dari masa lalu. Nak, resep ini bukan sekadar bumbu. Ini adalah bagian dari keluarga, bagian dari budaya. Jika kita membiarkannya diubah menjadi sesuatu yang kehilangan makna aslinya, maka kita tidak lagi menjaga warisan ini. Raka mengangguk, paham akan nasihat Pak Sastro. Dia kemudian memutuskan untuk menolak semua tawaran tersebut. Alih-alih berkembang pesat, Warkop tetap dipertahankan dalam skala kecil, dengan fokus pada kualitas dan keaslian rasa. Pelanggan tetap berdatangan, kali ini bukan karena penasaran dengan ketenaran, tetapi karena mereka benar-benar menghargai nilai di balik masakan tersebut. Anak-anak Pak Sastro, yang awalnya marah karena resep itu tidak jatuh ke tangan mereka, akhirnya mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka tidak lagi datang dengan niat buruk, melainkan dengan permintaan maaf yang tulus. Suatu sore, Budi, Nisa, dan Riko kembali ke Warkop, membawa karangan bunga dan wajah penuh penyesalan. Ayah, kami minta maaf, kata Budi, suaranya bergetar. Kami tahu kami salah. Kami tidak peduli padamu selama bertahun-tahun, dan baru sadar betapa pentingnya ayah bagi kami ketika kami hampir kehilanganmu. Nisa menambahkan, Ayah, kami ingin memperbaiki hubungan ini. Kami tidak meminta apa-apa, hanya ingin bisa dekat denganmu lagi. Pak Sastro menatap anak-anaknya, lama, hatinya campur aduk antara rasa sakit dan harapan. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Baiklah, aku bersedia memberi kalian kesempatan. Tapi ingat, ini bukan tentang uang atau warisan. Ini tentang keluarga.
Anak-anaknya tersenyum lega, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka duduk bersama di meja warkop, menikmati hidangan yang dimasak dengan cinta oleh Pak Sastro. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan di warkop semakin harmonis. Pak Sastro kini memiliki 2 keluarga, satu dari darah dagingnya, dan satu lagi dari kebaikan hati yang telah ia tanam di sekitarnya. Anak-anaknya mulai sering mengunjungi warkop, membantu di dapur atau sekadar menemani Pak Sastro bercerita tentang kenangan masa lalu. Raka, yang sudah seperti cucu bagi Pak Sastro, juga belajar banyak hal tentang arti kekeluargaan dan warisan budaya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Pak Sastro duduk di kursi kayu tua di depan warkop, menikmati segelas teh hangat. Dia memandang langit yang berwarna jingga, merenung tentang perjalanan hidupnya. Meski sempat merasa terbuang dan diabaikan, dia akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan di tempat yang tak pernah ia duga. Hidup ini aneh. Ya, gumam Pak Sastro pelan, sambil tersenyum. Dulu aku merasa tidak punya apa-apa, tapi sekarang aku punya segalanya. Raka, yang kebetulan lewat, mendengar perkataan itu. Dia tersenyum dan duduk di samping Pak Sastro. Pak, semua ini karena kebaikan Bapak. Bapak mengajarkan kami bahwa kasih sayang dan dukungan itu lebih berharga daripada apapun. Pak Sastro tertawa kecil, matanya berbinar. Dan kamu, Nak, mengajarkanku bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Kadang-kadang, orang yang paling asing bisa menjadi keluarga yang paling dekat. Malam pun tiba, membawa angin sejuk yang menyapu halaman warkop. Lampu-lampu kecil di depan warung berkedip pelan, menciptakan suasana hangat yang menenangkan. Di tengah keriuhan dunia luar, warkop tetap menjadi tempat sederhana yang dipenuhi cinta, kebersamaan, dan warisan yang tak ternilai harganya.